Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang apa sholat itu, ya sudah kan kemarin. Ini kemarin Ibu bahas 2 minggu yang lalu. Lalu dalilnya dari pelaksanaan sholat terdapat dalam Quran surat Toha ayat 14. Lalu ketentuan sholat fardu, yaitu tentang syarat wajib sholat, itu ada 4. Dan ketentuan sholat fardu, itu yang kedua syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini ada 10 ya. Nah, kemudian rukun sholat, rukun itu perbuatan yang harus dikerjakan ya dalam sholat. Nah, ada berapa? Ada 14. Ada mohon maaf, ada 15 ya. Rukun sholat ada 15. Nah, ini dia. Kemudian kemarin sunnah sholat. Kemarin sudah ya. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah sholat. Sunnah sholat di sini kita ada beberapa bagian. Terbagi menjadi 2 bagian. Ada sunnah sholat berupa bacaan dan sunnah sholat berupa gerakan. Jadi tidak semua bacaan dan gerakan sholat itu wajib dikerjakan, ya anak-anak semua. Jadi ada yang gerakan hanya disunahkan, atau disunahkan ini apabila sunnah dalam sholat ini apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi ulangi lagi, sunnah sholat adalah beberapa perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Sunnah sholat yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Kita akan membahas tentang sunnah sholat berupa bacaan. Ya, sunnah sholat berupa bacaan itu yang pertama membaca doa iftitah. Sudah hafal belum semuanya membaca doa sholat iftitah? Ya, nanti kita bahas ya di pembahasan selanjutnya, ada bacaan-bacaannya, nanti Ibu akan kasih bacaannya, atau kalian juga ada di buku doa-doa ya. Nah, bisa dilihat bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Nah, itu ya awalnya. Yang kedua, membaca amin setelah surah Al-Fatihah. Ketika kita berjamaah atau kita munfarid atau sholat sendiri, nah kita disunahkan untuk membaca amin. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, bacaan amin itu yang disunahkan dalam sholat. Yang ketiga, membaca salah satu surah dari Al-Quran. Misalnya ketika sudah bacaan Al-Fatihah, kita membaca surah pendek seperti surah Al-Ikhlas juga boleh, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu juga sunnah dibacanya ya.
ketika kita setelah membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Yang keempat, membaca takbir pada setiap perpindahan gerakan. Maksudnya gimana? Nah, membaca takbir ini setiap perpindahan itu ketika kita takbiratul ihram kan Allahu Akbar. Nah, membaca iftitah, baca Al-Fatihah, membaca surah pendek, ketika kita akan ruku, nah itu disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar lalu kita ruku. Seperti itu. Yang kelima, membaca tasbih ketika ruku. Nah, bacaan tasbih ketika ruku yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, yang itu disunahkan. Yang keenam, ada membaca doa i'tidal. Membaca doa i'tidal seperti Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu doa i'tidal itu juga disunahkan. Lalu yang ketujuh, membaca doa kunut. Nah, doa kunut ini dilakukan hanya pada waktu sholat subuh saja. Ya, ini disunahkan. Yang kedelapan, membaca tasbih ketika sujud. Membaca doa sujud, bagaimana lafalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu adalah bacaan tasbih ketika sujud. Yang kesembilan, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Bagaimana bunyinya? Ada yang sudah tahu? Bunyinya Rabbik firli farhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu adalah bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, membaca tasyahud. Bagaimana membaca tasyahud bunyinya? At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu ya. Itu doa tasyahud. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi ketika tasyahud. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Itu adalah bacaan sholawat Nabi ketika tasyahud. Yang terakhir, membaca salam kedua sambil, mohon maaf ya, ini sambil menolehkan muka ke kiri. Jadi ketika setelah tasyahud akhir, kita menolehkan ke kanan dulu, lalu ke kiri, seperti itu ya. Ada di sini ada gambarnya. Ya, sunnah salat. Nah, sunnah salat yang kedua, sunnah salat gerakan. Gerakannya kira-kira apa saja Bu yang disunahkan? Nah, yang pertama, mengangkat belah tangan sejajar dengan bahu. Nah, seperti ini. Allahu Akbar, tangannya sejajar dengan bahu. Itu disunahkan ya. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Ketika kita takbir, setelah takbir kita mendekapkan tangan kita. Nah, maka yang disunahkan tangan kanan berada di atas tangan kiri seperti ini. Yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan, dikepalkan dan telunjuk ke kiri ke kiblat ketika membaca tasyahud. Bagaimana? Nah, seperti ini. Ketika kita tasyahud, disunahkan
uh, telapak tangannya dikepalkan dan telunjuk diarahkan ke kiblat. Lalu membaca tasyahud, doa tasyahud. Masih ada Bu sunah gerakan sholat? Masih. Nah, yang keempat, duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk pada tasyahud awal. Nah, duduknya di atas mata kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanannya menekan ke lantai. Seperti ini gambarnya ya. Nah, seperti contohnya. Bisa kalian nanti praktekkan di rumah ya. Yang kelima, duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Yaitu duduk dengan kaki kiri dilujurkan di bawah kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan serta jari-jari kanannya menekan ke lantai. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kita duduk di lantai, di atas lantai. Kalau tadi pas duduk tasyahud awal itu kita pahanya duduk, pantatnya duduk di kaki kiri ya. Kalau tasyahud akhir itu kaki kirinya diselipkan di kaki kanan. Yang terakhir, menoleh ke sebelah kanan dan kiri ketika memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok ke kanan, lalu tengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Oh iya, ada tambahan. Hal-hal yang membatalkan salat. Apa aja Bu hal-hal yang membatalkan salat? Yang pertama, rukun salat tidak terpenuhi. Rukun salat itu seperti apa? Udah kemarin kita bahas ya. Rukun salat itu seperti niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, yang itu ya. Nah, adapun syarat-syaratnya, syarat sah salat itu seperti kemarin apa? Masih ingat? Ya, Islam, tamyiz, telah masuk waktu sholat. Nah, itu adalah syarat sahnya. Atau karena disebabkan oleh yang lain, misalnya salat sambil tertawa. Wah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini sangat tidak diperbolehkan. Terus banyak gerakan di luar ketentuan sholat. Nah, misalnya ketika kita sholat, kita sangat gatal di kepala kita, lalu kita garuk-garuk dengan lama dan dengan gerakan yang kencang. Nah, itu juga membatalkan sholat. Atau berkata di luar bacaan sholat, misalnya ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, kita bicara, hei kamu. Nah, itu adalah salah satu perkataan di luar bacaan sholat, jadi membatalkan sholat. Ada juga makan dan minum. Wah, ini jelas ya, sangat membatalkan sekali ya. Lalu yang terakhir, sengaja membatalkan sholat. Nah, ini juga semua membatalkan sholat ya. Bisa nanti dibuka lagi rukun sholatnya, syarat-syaratnya, silahkan dibuka lagi ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat dipahami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.